Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim an-nabiyil amin rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan salat berjamaah di masjid ini. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya insyaallah kajian kitab pertama yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari tentang adabul alim wal muta'allim, adab para ulama dan juga para penuntut ilmu. Sebelumnya kita bermohon pada Allah semoga kita diberikan kemudahan untuk mengkaji apa yang kita pelajari, memahami dan mengamalkan apa yang telah kita dapati di kehidupan seharian kita. Dan kita bermohon pada Allah semoga saudara-saudari kita, tetangga kita, kerabat kita yang pada hari ini barangkali belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini dikuatkan oleh Allah untuk bisa memeluk Islam dan insyaallah mudah-mudahan dikumpulkan bersama kita di surga kelak nanti. Baik, fadlul ilmi wal ulama wa fadlu ta'limihi wa ta'allumihi. Keutamaan pengetahuan itu dan para ulama, juga keutamaan mengajar dan belajar. Saya ingin tegaskan bahwa bab ini asalnya motivasi dari penulis Syekh Hashim kepada kita khususnya para orang tua, ya, dalam mencanangkan cita-cita bagi anak-anaknya ataupun memberikan visi dalam kehidupan pribadinya. Jadi biasanya kalau orang tua itu umumnya begitu kemudian dianugerahi oleh Allah tanda-tanda mendapati keturunan dan juga akan mendapati anak dalam kehidupan, laki-laki ataupun perempuan, itu pasti sudah punya harapan. Bahkan belum punya anak pun sudah punya rencana. Bahkan yang paling menarik, nikah aja belum udah punya rencana. Ya, anak saya nanti yang pertama jadi ini, yang kedua jadi ini, yang ketiga jadi ini. Kapan? Ntar kalau udah nikah. Ya, yang paling menarik bahkan maharnya udah siap, khutbah nikahnya udah disiapkan, khotibnya udah ada, tempat udah dipesan, cuman calon belum ada. Nah, itu banyak sekarang yang disunahkan dalam Al-Quran. Jadi begitu kemudian ada tanda-tanda untuk kelahiran itu, atau bahkan memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan yang baik, itu ada tuh amalannya. Ya, kalau nanti ada yang sudah menikah ingin Allah berikan misalnya keturunan yang baik, itu ada ikhtiar dan amalan. Ya, dan langsung disampaikan di Quran dengan puncak tertingginya. Puncak tertinggi itu walaupun medis atau klinis memvonis ini nggak mungkin punya keturunan, nah itu langsung ada solusi di Quran. Amalkan amalan ini seperti orang dulu pernah mengamalkan dan Allah berjanji mengabulkan. Itu amalannya nanti kalau segi doanya ada di Quran surah ke-19 Maryam, ya, ayat ketiga sampai ayat 15. Ya, ayat 15 itu kalau sudah langsung keluar keturunannya sampai dijamin dia baik sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya, tentang Yahya. Kemudian doa itu akan efektif dipanjatkan dalam satu amalan, salat, ya. Itu dalilnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Didorong dengan doa, kemudian dikuatkan lewat salat. Bisa dalam tahajud misalnya malam, ya, bangun, sholat, bacakan kemudian ayat-ayat ini. Bisa yang di Maryam, bisa yang di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Amalan ketiganya didorong dengan banyak berbuat kebaikan, ya. Wa kanu yusari'una fil khairat. Jadi mereka cepat untuk berbuat baik itu. Ya, jadi setiap ada peluang kebaikan, antum jadi yang terdepan. Apapun itu bentuknya. Ya, bisa berupa sedekah misalnya. Ya, sedekah itu umum, semua kebaikan. Di fiqh itu disebut kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan itu yang berbuat baik disebut sedekah. Ya, salat misalnya, ya, kalau setiap ada peluang salat antum paling utama mengerjakan. Duha antum kerjakan, syuruk kerjakan, tahajud kerjakan. Ya, ada yang bentuknya dalam bentuk materi, zakat disebut sedekah. Quran surah 9 ayat ke-103. Khudz min amwalihim sedekah. Ya, infak disebut sedekah. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang beriman, jangan kau batalkan sedekah-sedekahmu itu yang telah lelah engkau tenun dengan melakukan perbuatan yang merusak amal. Jadi ada perbuatan yang saat dikerjakan amalan hilang pahalanya, habis semua. Apa itu? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Contoh sedekah aja adalah infak yang saat dikerjakan riya. Jadi ingin diketahui oleh orang. Sudah infak, misalnya infaknya bagus, cuma bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke. Jadi buat saya. Atau yang sekarang kan musim selfie, begitu mau dimasukin selfie dulu, ciklik dia. Alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah hari ini untuk berinfak dia. Cuma dia tampilkan semuka bumi tahu. Itu habis semuanya. Di ayat ini infak disebut dengan sedekah. Infak tidak harus dengan uang, bisa dengan makanan, bisa dengan pakaian, ya. Atau antum misalnya sekedar mendoakan orang lain. Doa itu bagian yang baik. Bisa jadi ikhtiar, ya, wasilah. Di kalau kata Al-Qur'an, kalau Anda ingin punya keinginan, maka boleh diikhtiarkan dengan amalan, kerjakan amalan, habis itu berdoa. Ya, dalilnya di mana Ustaz? Itu tawasul dengan doa di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, cari wasilah dengan takwa itu untuk minta. Jadi kerjakan amalan takwa. Tadi yang saya katakan takwa banyak di Quran, ada 115 jenis. Salat disebut takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi kalau antum ingin sesuatu, kerjakan, minta sama sabri was shalah. Kamu punya persoalan, minta sama Allah, ya, minta, terima dengan sabar, minta dengan salat. Jadi minta kepada Allah dengan sabar, minta lewat salat, mohon kabulkan. Silakan, ada dengan tadi sedekah, infak. Dari mana taunya? Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 130. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku nasihatkan pada umatku cepat banyak istighfar, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kalau engkau banyak beristighfar. Begitu istighfar dikerjakan, ayatnya belum selesai. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Tuh. Makanya saya nasihatkan kalau ingin istighfar yang terbaik itu sebelum subuh. Ba'da tahajud, sebelum subuh, waktu singkat di fajar, 15 menit sebelum fajar lah. Itu ada ayatnya. Di Quran surah ke-51, ya, ayat yang ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ada orang-orang ahli surga yang punya kebiasaan istighfar sebelum fajar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu cepat sekali. Ibadi, hai hambaku, kata Allah, siapa yang minta sekarang aku akan kabulkan. Siapa yang bermohon aku akan berikan. Dan siapa yang beristighfar padaku aku akan ampuni pada saat itu. Tuh amalan orang takwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, infak tadi yang saya sampaikan. Ya, nah jadi kalau antum ingin mendapatkan sesuatu, kata Quran boleh ikhtiar dengan ibadah, setelah itu doa, minta, jadikan wasilah. Cuma kalau kemudian sudah ada tanda-tandanya, lalu orang setelah itu apa? Apa yang dikerjakan? Berdoa, minta kepada Allah. Pertama, lahir generasi yang soleh. Kedua, direncanakan mau jadi apa dia ke depan. Doa solehnya ada disebutkan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih falamma athqalat da'wallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Adab orang yang mengandung itu, kata Allah, jika istri sudah mulai mengandung, tanda-tandanya mulai muncul, kandungan mulai ringan sampai ke fase berat, maka adab yang pertama, suami istri itu memperbanyak doa kepada Allah supaya rasa payah, sakit, sulit yang dialami istri ini bisa diganti oleh Allah dengan lahirnya anak yang soleh. Maka keduanya berdoa, bukan satu aja. Jadi yang doa bukan cuma istri atau hanya suami, tidak. Keduanya mohon kepada Allah. Antum siapkan mau jadi apa? Ya, karena kata Al-Quran anak itu kosong. Begitu lahir tuh mereka tinggal menerima saja, mau diarahkan kemana oleh orang tua dan lingkungannya. Makanya Quran menyebutnya dengan fitrah. Ya, lihat kalimat nabinya ketika Nabi menjelaskan di antara Quran surah ke-30 ayat 30 itu. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kata Allah semua manusia an-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kalau disebutkan nas itu semua tanpa kecuali. Kan sering saya sebutkan, ada bashar, ada ins, ada insan, ada bani Adam, ada nas. Kalau sudah nas, itu semua kalangan. Kata Quran semua kalangan manusia, besar kecil, tua muda, laki-laki, perempuan, itu semuanya punya fitrah. Apa fitrahnya? Cenderung mengikuti nanti dalam hatinya kecenderungan beragama. Ya, mendekat pada tuntunan Rabbnya.
Makanya ikuti jalur itu. Fa'aqim wajhaka lid-din. Apa yang disebut ad-din? Islam. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ada kecenderungan di dalam jiwa manusia untuk mencari Tuhan. Itu fitrah. Mendekat kepada Allah. Dan nilai-nilai agama mengajak kepada kebaikan. Makanya ketika agama turun, din turun di Jazirah Arab yang disebut jahiliyah, itu berubah, orang itu jadi baik. Jadi fitrah makna yang kedua cenderung pada kebaikan. Begitu jadi baik, turun ayat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang baik. Di fitrah itu dibagi dua, ada kecenderungan untuk beragama, mendekat kepada Allah, ya ada kecenderungan untuk selalu berbuat baik. Makanya orang yang berusaha menemukan Allah pun untuk mencari hidayah, itu fitrah kebaikannya ada. Cukup dia jadi manusia pasti baik. Misal, contoh begini misalnya, maaf, walaupun orang ini belum beriman, tapi dalam dirinya ada fitrah cenderung pada kebaikan. Yang saat dia berbuat salah, hati kecilnya akan menolak. Silakan kalau nggak percaya. Orang belum beriman, non-muslim misalnya, disodorkan untuk korupsi, hati kecilnya mengatakan itu salah. Ya, apalagi yang beriman. Apalagi yang beriman. Maka imannya akan membimbing dia untuk mendekat kepada Allah dan menjauhi segala bentuk maksiat. Makanya kata Nabi, mustahil iman itu bersanding dengan kriminal. Mustahil. Ya, la yasriqul mu'min 'indama yasriq fahuwa mu'min. Orang beriman itu gak akan mencuri. Yang saat mencuri ada iman dalam dirinya. Maksud Nabi, imannya sedang kemana tuh saat dia mencuri? Jadi ini sudah otomatis nih. Jadi iman kita itu gak usah disebutkan lagi perkara halal haram. Di bagi orang beriman, halalnya gak usah disebut. Karena sudah pasti imannya mendorong pada yang halal. Jadi kalau ada orang beriman, maaf, pasti mengerjakan yang haram, pasti ada yang salah dalam imannya. Makanya sering saya katakan, pencari nafkah di Quran itu sering dibagi dua. Yang satu yang masih umum, yang kedua orang beriman. Ketika disebutkan redaksi umum manusia, nas, halalnya disebut. Tapi kalau sudah masuk redaksi iman, halalnya dibuang. Yo, buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silakan ikhtiar, bekerja, cari nafkah di bumi. Nyebar silakan. Minnya tab'id. Ya, minnya bukan istidrak, tab'id. Gak harus semua bumi dijelajahi, tidak. Semua yang bisa dijangkau aja silahkan. Antum tinggal di Bekasi ke Jakarta, yang di Jakarta ke Bekasi atau ke Bandung, silahkan. Sepanjang bisa dijangkau, dapatkan, cari. Tapi ingat, cari dengan cara yang halal, dapatkan dengan cara yang thayyib, halalan thayyibah. Tapi ketika itu yang diminta orang beriman, nasnya diganti dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pindah ke ayat 172 paling kiri ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu, halalnya dibuang, thayyibnya dijamakkan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan cari, ikhtiar, bekerja, dapatkan yang baik-baik yang telah kami siapkan. Yang telah kami siapkan, halalnya dibuang. Kenapa halalnya dibuang? Kata para pakar tafsir, cukuplah bagi orang beriman imannya menuntun dirinya untuk mencari yang halal. Jadi kalau ada orang beriman mencari yang haram, imannya sedang ada persoalan pada saat itu. Awas, hati-hati itu. Nah, saya katakan sekali lagi, hati-hati. Jadi kalau anda bekerja dan anda membawa status mukmin, ada iman di hati anda, dibawa kemanapun, tidak bisa anda menipu. Anda di perusahaan coba tipu-tipu, di perusahaan coba nyogok misalnya, awas. Atau dagang coba tipu-tipu, apalagi ada ahli masjid misalnya, ya berbuat yang maksiat, yang salah, itu berarti imannya sedang bermasalah. Dan langsung disindir oleh Quran, iman kamu lagi kemana tuh? Ya, jelas ya. Nah, jadi kalau sudah didapatkan itu, ikhtiarnya sudah berlangsung, anak tanda-tanda muncul, rencanakan. Bayi itu siap menerima apa saja. Nah, begitu dia siap menerima apa saja sesuai dengan fitrahnya, maka apa yang harus diberikan oleh orang tuanya? Turunlah kemudian petunjuk di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai 37. Rencanakan anak itu mau diarahkan kemana. Antum harus jelas nih, karena anak itu cuma nerima aja. Antum dianugerahi 3 anak oleh Allah misalnya. Ini anak pertama mau jadi apa? Kedua jadi apa? Ketiga jadi apa? Antum yang tanggung jawab tuh. Dan antum akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dihisab. Jangan dikira mudah tuh. Ya, jangan dikira mudah. Antum mengarahkan, siapkan, dan dia akan dipengaruhi termasuk oleh lingkungan. Makanya kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Anak-anak itu awalnya ada fitrah, cenderung baik dan cenderung taat kepada ad-din. Cuman lingkungan dia bisa mengubah itu. Lingkungan pertama keluarganya, makanya disebut abawah. Awas, bapak ibunya bisa merubah itu. Hati-hati, ya.
Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Bapaknya aja, ibunya aja atau lingkungan. Abawa itu tidak harus diartikan dengan bapak ibu. Ya karena dalam Quran itu kakek juga disebut dengan ab. Ya. Di Quran surah misal Al-Baqarah surah kedua. Ya kalau Anda baca misalnya ayat 133, ya, am kuntum syuhada, paling kiri sebelah bawah. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ketika Yaqub ya di ujung-ujung hidupnya mengumpulkan anak-anaknya, bertanya kepada anaknya, apakah kalian pernah mendengar kisah itu, kata Quran? Cobalah simak. Ketika Yaqub kemudian mengajari anaknya, dikumpulkan mereka, kalian jangan rebutan warisan ya kalau bapak meninggal. Itu adab Quran tuh. Jangan rebutan warisan, jangan kalian berpecah. Yang pasti kita harus kumpul di surga. Harus kumpul di surga, jangan sampai kita pisah, jumpa di dunia tapi pisah di surga, pisah di akhirat. Tolong bantu kita semua supaya bersatu di akhirat. Kita pastikan semua pulang dalam keadaan beriman. Bapak ingin pastikan kalau bapak wafat nanti, Tuhan kalian siapa? Semua kompak menjawab, ya, na'budu ilahaka. Jangan khawatir Pak, kami tidak akan murtad apapun yang terjadi. Mau datang kemudian pasangan menggoda, mau ada yang kedudukan, mau yang parasnya menawan, kami gak akan pernah meninggalkan Tuhan kita. Lihat baik-baik, ilaha abaika, ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu sebelumnya. Bapak-bapak disebut bapak-bapak. Padahal Yakub itu bapaknya Ishak. Tuh naik ke atas, lihat baik-baik. Ishak bapaknya Ibrahim, baru ke atasnya lagi. Tapi di situ disebutkan bapak-bapakmu. Padahal Ibrahim itu bukan bapaknya Yakub, tapi kakeknya Yakub. Paham ya? Sama juga orang yang merawat kita di orang Arab itu disebut dengan ab. Makanya aba-aba di hadis ini jangan diartikan juga dengan orang tua. Bisa paman, bisa kakek, bisa guru di sekolah. Itu di rumah anak itu baik tuh. Kan banyak terjadi Pak, anaknya baik, di rumah dirawat, bapak ibunya soleh, cuman sayang dititipkan di lingkungan di sekolah yang tidak mendukung kebaikannya. Akhirnya apa yang terjadi? Berubahlah anak itu. Tiba-tiba bisa kena narkoba karena lingkungan. Tiba-tiba bisa kemudian berbuat buruk, onar terhadap keluarga karena lingkungan dan sebagainya. Makanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35-37 minimal antum siapkan 4 hal. Kalau anak itu ingin berhasil, dibimbing langsung oleh Allah sampai masa depannya. Apa 4-4-nya itu? Yang pertama, berikan nama sesuai cita-citanya. Jadi antum pengen harapan apa nih? Misal anak saya nih insya Allah ke depan ingin menjadi seorang yang paham Quran. Lalu antum beri nama Muhammad Fahimul Quran misal. Itu doa tuh. Udah doa, jadi nama itu sudah harus masuk. Makanya Imran dengan Hannah itu ketika memberikan nama anaknya perempuan lahir, dia pengen anaknya dekat dengan Allah, afifah, terjaga dari perbuatan yang dilarang, pergaulannya baik, kemudian perilakunya sempurna, taat, baik gitu ya. Nah itu semua kata-kata itu, harapan-harapan tadi dimunculkan dalam bentuk nama, namanya Maryam. Wa inni sammaituha Maryam. Tuh. Dicari nama itu nggak sembarangan. Bukan sekedar diberi nama, tapi dengan nama itu nggak ada harapan. Ya, beri nama lahir anak perempuan, ya cantikku menawan seperti bidadari surga, ya kan? Kasih nama panjang, tapi nggak ada ujungnya. Cantikku menawan, begitu lahir cantik juga nggak? Misal ya, ya kan orang katakan cantik itu relatif, kalau jelek mutlak gitu ya. Baik, misal, ya dan seterusnya. Paham ya? Satu beri nama, yang kedua dorong dengan doa, minimal dijauhkan dari segala pengaruh yang buruk. Ya, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim 36. Yang ketiga, cari guru yang baik. Bimbing dia. Antum pengen anak antum jadi ahli Quran. Ya antum carikan guru-guru yang membimbing dia jadi ahli Quran. Ini kadang nggak nyambung nih. Ini kadang nggak nyambung. Anaknya katanya pengen rajin jadi ahli Quran, rajin sholat. Cuma antum maaf meng-hire ya guru yang juga nggak pernah mengajarkan sholat. Dunia aja, tapi akhiratnya nggak ada. Ya nggak nyambung. Ya, jika semua makan kedong dong, nggak nyambung dong. Ya. Yang keempat apa? Carikan kemudian tempat lingkungan baik, sekolah yang baik. Makanya Maryam kemudian dipilihkan oleh Imran dan Hannah itu siapa? Gurunya Nabi Zakaria, orang yang pintar dan soleh. Tidak hanya pintar, yang pintar banyak. Pintar dan soleh. Karena sekarang banyak orang pintar yang tidak soleh sehingga kepintarannya dipakai untuk berbuat salah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Maka anak ini nggak usah nyari masalah ibadah, masalah dunia. Yang diingat tobat. Adek,
nanti kita ke dokter ya, disuntik dulu tuh. Oh, suntik ya, begitu disuntik, ke poli, ya gitu kan. Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah itu lain. Ya, dari kecil dididik kalimat thayyibah, istighfar apa, begitu mau disuntik, astagfirullah ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah, ampuni ya Allah. Nah, pernah kan lihat viral video itu kan? Ya, itulah hal-hal yang kadang-kadang sangat menarik gitu. Dan itu indah ketika Anda mengalami itu semua. Dari pelajaran ini, kenapa yang dipilih Imran dengan Hannah bukan yang lain? Supaya nanti kita tidak punya peluang untuk mengelak atau ngeles lagi di kemudian hari. Ya Allah, itu kan Nabi, ya Allah, itu kan Rasul. Kata Allah, nih, saya jadikan seorang yang bukan Nabi, bukan Rasul. Apa yang harus saya ambil? Apakah menjadi dokter, jadi insinyur, jadi macam-macam? Boleh, silahkan yang baik-baik. Tapi ada tawaran yang sangat dahsyat. Yang ketika tawaran itu diambil, maka keutamaan dan kemuliaannya bukan cuma dunia, di akhirat pun akan diangkat dengan pengangkatan yang terbaik. Inilah bab yang disebutkan oleh Syekh Hashim. Jadi kalau kita ingin memetakkan diri menjadi sesuatu, ini pilihan pertamanya. Yang lainnya mengikuti. Silakan. Jadi dokter boleh, karyawan boleh, pebisnis boleh, banyak. Tapi kalau bisa, ambil yang ini. Atau misalnya dokter plus punya pengetahuan ini, karyawan plus punya pengetahuan ini. Makanya semua profesi di zaman Nabi, sekalipun ada yang pengusaha, ada yang juga misalnya diplomat, ada yang birokrat seperti Amr bin As, ada Muawiyah, yang pengusaha seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum jami'an. Itu walaupun mereka profesinya beda-beda, tapi hebatnya mereka pun mendalami apa yang akan kita bahas ini. Dan dahsyat amalan mereka, masih sempat tahajud sampai khatam Al-Quran. Ya, kebiasaan Utsman bahkan baca Quran, bahkan sebelum wafat dibunuh sedang baca Quran. Itu luar biasa, khalifah masih baca Quran. Fadlul ilmi wal alim, ya, fadlul ilmi wal ulama wa fadlu ta'limihi wa ta'allumihi. Keutamaan khusus, ya, keutamaan khusus dalam pengetahuan agama, dan keutamaan para ulama, juga keutamaan belajar dan mengajarkannya. Jadi boleh, silahkan antum misalnya jadi pengusaha. Cuma pengusaha bukan sekedar usaha, antum pun tahu tentang apa? Tentang tuntunan-tuntunan Islam dalam dunia usaha. Keluarkan ayatnya, hafalin tuh. Oh, ini yang riba jauhi, ini yang halal kerjakan, ini yang benar, ini yang salah, ini yang dilarang, ini yang nggak boleh, ini ngurangin timbangan nggak boleh, wailul lil mutaffifin, curang nggak boleh, ini yang betul kerjakan. Keluarkan ayatnya, bikin kurikulum, terapkan, lakukan bisnisnya. Oh, hebat. Begitu caranya. Antum yang diplomat silahkan keluarkan tuntunannya, ada ini ayatnya, ini hadisnya, pahami betul. Dia tidak harus menguasai semuanya. Bidang antum apa, itu yang keluarkan tuntunannya. Maka status Anda akan naik di hadapan Allah, akan naik. Demikian dengan taklim, saya sarankan juga begitu tuh. Ya, coba kompak di ustadz-ustadz itu duduk, bikin database. Ini ustadz 1, 2, 3, 4, 5. Nggak semua harus dikuasai. Ada bidang hadis, ada bidang akhlak, ada bidang tafsir, ada muamalah, ada fikih, dibagi lagi. Di antum tuh tahu, kalau mau ngaji muamalah ke Ustadz Fulan, kalau mau ngaji fikih Ustadz Fulan, ngaji tafsir Ustadz Fulan. Kompakin. Jangan juga dipaksakan, atau jangan membebani Ustadz dengan sesuatu yang tidak dikuasai, celaka nantinya. Lo Ustadz akidah dikasih materi fikih nggak akan nyambung, atau Ustadz fikih dikasih materi yang lain nggak akan nyambung juga, yang tidak dikuasai itu celaka nanti di situ. Nah, seperti ini kalau sudah dikeluarkan babnya, amalkan. Makanya ulama kita dulu itu membuat bab-bab sebagai tuntunan, bukan cuma sebagai koleksi di kitab, bukan. Nih Al-Bukhari itu, Imam Al-Bukhari kan nulis kitab Al-Bukhari itu 97 pembahasan, 97 kitab. Dari kitab ada babnya lagi. Kitab itu kumpulan profesi itu di situ tuh, dan kumpulan tuntunan. Misal di situ ada kitab iman, kitab ilmu, kitab tijarah, kitab imarah, ya, kitab usrah, banyak. Itu terkait dengan kebutuhan kita. Ada yang pokok iman, 57 hadis. Gimana caranya imannya supaya naik, gak turun-turun. Ya kan, antum suka sering nanya, Ustadz, iman saya suka naik turun, kadang naik kadang turun kayak lift. Ya, kalau naik semangat ibadah, kalau turun lagi malas. Gimana supaya kita katrol, naik gak turun-turun? Buka bab pertama, itu aja pelajari. Bab pertama, kitabul iman, 57 hadis. Di situ apa rumusnya? Nanti antum temukan sendiri. Lakukan amalan ini, tinggalkan pekerjaan ini, naik tak di atas. Antum yang pelajar-pelajar nih, ya, dari tingkat bahkan paling bawah, SD, SMP, SMA, masuk kampus, S1, S2, S3, terus sampai ke atas kalau masih ada. Ya, silahkan aja, dapatkan sampai dingin tuh. Ya, cari sampai berapa S lagi. Nah, itu kitab yang kedua, kitabul ilmi, kitab tentang ilmu, turunkan. Ini sampai para ulama kita bikin kitab khusus. Imam An-Nawawi bikin, keluarin hadis-hadis ini bikin, itu bikin.
Antum misalnya yang pedagang, pebisnis, penjual, dunia usaha, keluarin Kitabut Tijarah, bimbingan bisnis, masuk ada tuh. Itu aja yang dikaji, ayatnya ada, hadisnya ada, dan seterusnya. Kalau anda bisa kerjakan ini, maka keutamaannya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalau ada yang seperti itu, maka keutamaannya ketika dia beramal itu pahalanya 700 kali lipat. Kalau tidak begitu, cuma 10. Dari mana tahunya 10? Di Al-An'am, ya, surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka pahalanya 10 kali lipat dari apa yang dia kerjakan. 10 kali lipat. Salat yang ritual, kerjakan aja, ya, 10. Kalau berjamaah 27. Ke masjid tambah 25 lagi. Jarak satu keduanya terus sampai 25 itu 500 tahun. Kerjakan. Sama, antum kan cari nafkah juga hasanah, ibadah tuh. Jangan dikira laki-laki ketika bekerja di luar rumah itu bukan ibadah. Kalau diniatkan karena Allah, ibadah. Dalilnya apa Ustaz? Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah, laki-laki saya jadikan pemimpin di rumah tangganya. Saya tugaskan mencari nafkah, ditugaskan oleh Allah. Tugas dari Allah itu sifatnya ibadah. Jadi begitu Anda kerjakan karena Allah, itu jadi ibadah. Dari mana taunya ibadah Ustaz? Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semua aktivitas yang mesti jadi ibadah. Jadi ibadah. Makanya kalau nggak diniatkan karena Allah, rugi, nggak jadi ibadah. Muncullah hadis Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Semua perbuatan baik yang nggak diniatkan karena Allah, lillah, bismillah, karena Allah, maka terputus nilai pahala ibadahnya. Semuanya ada. Cuma bedanya kalau antum cari nafkahnya dengan ilmu, datang ke majlis ilmu, belajar bab tentang pencarian rizki, ya, sholatnya pakai ilmu, datang ke majlis ilmu, belajar fikih sholat, belajar fikih zakat, belajar fikih umrah, haji, pahalanya beda, naiklah. Kata Ibnu Abbas, saya bacakan lagi kalimatnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, darajatul ulama fawqal mu'minin bisab'imi'ati darajatin ma baina darajataini 500 sanatin. Derajat para ulama maksudnya orang-orang yang belajar dan dengan pelajarannya dia amalkan dalam kehidupan. Dia belajar, dia amalkan. Maka dibanding orang beriman biasa yang tanpa belajar, kerja aja, kerja, beda pahalanya jauh. Yang cuma kerja kalau niat ibadah 10, yang kerja dengan dasar ilmu sebelumnya, atau dia ibadah dengan dasar ilmu sebelumnya, maka pahalanya paling minimal 700 kali lipat. Setiap jarak satu keduanya 500 tahun. Tum sholat nih, cuman ngapalin aja baca nama gerakan. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Ada yang langsung buka, langsung tutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup. Ya, ada yang begitu tuh. Ya, ada yang cuma mengapalin. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsiran, seterusnya. Ada yang Allahumma ba'id terus sampai dengan assalamualaikum, selesai. Buka dengan takbir, tutup dengan salam, selesai. Kalau cuma begitu pahalanya berapa? 10. Kalau berjamaah 27, kalau ke masjid tambah 25 di hadis Muslim. Tapi kalau antum pelajari ini cara takbirnya, perhatikan dengan baik, buka hadisnya. Di Al-Bukhari angkat sejajar dengan bahu, di An-Nasai boleh sejajar dengan daun telinga. Saat angkat ini rasakan, buang urusan semua dunia ke belakang. Makanya di hadis Abu Dawud nomor hadis misalnya teman-teman 825 sampai 827, begitu diangkat katakan pada dirimu, hanya Allah yang besar, yang lain gak ada, buang semua. Fayaqulu Allahu Akbar, maka dia katakan Allahu Akbar, cuman Allah yang akbar, yang agung sekarang, yang lain gak ada, buang urusan dunia ke belakang. Makanya banyak orang itu gak khusyuk karena saat takbir dunianya dibawa. Itu dia, lisannya Allahu Akbar, cuman dalam benaknya motor hu akbar, kredit hu akbar, rumah hu akbar, WhatsApp hu akbar, belum dibalas, status belum diupdate, kunci motor macam-macam, bahkan mohon maaf sarapan pagi itu lo akbar. Tuh, itu yang bikin gak khusyuk. Allahu Akbar, imam udah bagus-bagus baca Ali Imran tadi, yang dipikirin bisnis ada sarapan gak ya, ada sarapan gak ya. Oh gitu. Itu persoalannya. Makanya ada orang yang kata Nabi itu saat sholat sampai lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli, sampai lupa dia berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Anda belajar fikihnya, begitu Anda praktekkan, baca Allahu Akbar, buang semua urusan dunia ke belakang, buang. Kemudian setelah itu baca, pahami. Di begitu Anda bacakan, lisan membaca, kata para ulama, ya baca nanti kitabnya ada Nadharat fi Ma'ani Shalah, ada Asrarus Shalah. Diterangkan kalau Anda membacakan itu sambil kemudian lisan membaca, pikiran menerjemahkan, hati meresapi. Itu yang dimaksud juga dengan iman, iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wal amal bil jawarih. Di begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, pikiran Allah Maha Besar,
resapi dengan hati, ya Allah, aku ikrarkan Engkau yang maha besar. Aku taubat selama ini kenapa aku merasa besar dalam hidup. Sombong terhadap orang lain, merasa paling benar, merasa paling hebat di atas yang lain. Ya, kepada teman merasa paling unggul, pada karyawan merasa paling hebat, pada istri, pada suami merasa paling unggul. Tobat di situ. Makanya sahabat Abu Bakar baru takbir karena saking pahamnya itu, di hatinya itu ada resapan yang dalam, takbir Allahu Akbar dan nangis tuh. Nangis. Satu kali Nabi ada uzur, kata Nabi, Abu Bakar kamu jadi imam. Ya Rasulullah, jangan saya itu orangnya nangisan, baru takbir dan nangis. Khawatir jamaah enggak khusyuk. Ya. Kemudian kata Nabi, tidak, kamu jadi imam. Kata Abu Bakar, ya Aisyah sampaikan pada Rasulullah, jangan saya. Ya Rasulullah, jangan Abu Bakar, nanti yang lainnya begini-begini, jangan ayah saya. Kata Nabi, kalian seperti saudara Yusuf aja, kamu jadi imam. Luar biasa. Sahabat mulia menemani Nabi dalam hidupnya, hijrahnya menemani Nabi ke Madinah. Ya, kemudian wafatnya di samping Nabi dikubur. Kurang apa lagi keistimewaannya? Tapi khusyunya luar biasa. Begitu takbir Allahu Akbar dan nangis tuh, gemetaran tangannya. Itu luar biasa. Partnernya yang muda Ali bin Abi Thalib. Itu kan dua ini luar biasa tuh. Sahabat seniornya Abu Bakar, sahabat juniornya Ali bin Abi Thalib, menantunya. Makanya dua-duanya kumpul di rumah Nabi sebelum hijrah. Itu menarik kalau antum baca sirah. Dua orang ini mulia tuh. Ali menggantikan posisi tidur Nabi, Abu Bakar menemani Nabi. Makanya dua ini tuh gak pernah pisah tuh dalam sifat-sifat ketika Nabi wafat. Sifat kekhusyuan dalam ibadah khusyuk. Abu Bakar sebelum takbir, saat takbir gemetaran. Ali saat azan sudah gemetar. Azan berkumandang, Ali udah gemetaran. Ditanya kenapa ya Amirul Mukminin, lima hakada. Kata Ali, telah tiba panggilan yang menggoncang, kemudian langit dan bumi, gunung-gunung bergoncang. Ya, mereka tidak sanggup menerima perintah ini. Tapi manusia yang zalim ini, Allah pengen menerima semua perintah itu. Padahal kalau dikerjakan kadang tidak sempurna. Aku takut beban yang kita rasakan pengen ditanggung ini ternyata nggak sempurna ditunaikan. Gemetaran baru azan. Takut kalau salatnya nggak khusyuk. Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar takut kalau takbir salah takbir. Abu Bakar, dua-duanya mulia. Ya, coba lihat. Abu Bakar ikut saya. Orang sudah luar biasa, perjalanan jauh, masih pengen. Siap ya Rasulullah. Ali gantikan tempat tidur saya. Taruhannya nyawa, karena itu yang disasar 100 pemuda. Pedang terhunus. Siap, kemudian nyawa bisa taruhan. Nggak ada protes. Siap ya Rasulullah. Tidur di situ. Baca kitab sejarah. Nggak pernah ada misalnya tawar-menawar antara Ali dengan Nabi. Ya, kitab bab tentang tawar-menawar Ali dengan Nabi. Ketika disebutkan oleh Nabi, ya Ali tinggal di sini, siap ya Rasulullah. Ternyata ditawar, ya Rasulullah, boleh nggak Abu Bakar yang tuaan dikit? Ya kan? Nggak ada. Ya, paham ya? Nah, jadi ini kalau antum kerjakan dengan baik seperti ini, pahalanya 700 itu yang kemarin kita dapatkan. 700 kali lipat jarak satu kedua itu 500 tahun. Karena itu keutamaan belajar itu penting. Makanya begitu ada majlis ilmu, Al-Azhar ngumumin nih di sini ada agenda Ustadz pulan misalnya kan. Begitu disebutkan teman-teman sekalian, antum bikin jadwal mana yang sesuai. Ini ada as-salam samping, ini ada al-lisan. Ya, sana ada al-lisan, ada al-ikhlas, ada baitur rahim. Itu macam-macam tuh. Cari yang paling bagus. Ukurannya 2. Awas 2 nih, nggak semua majlis ilmu harus diikutin. 2 ukurannya. Ya, dan DKM pun kalau bikin kajian jangan keluar dari aturan ini. Itu di Quran surah 58 ayat 11. Ya, cari majlis itu yang bisa mengangkat 2 hal. 1, imannya naik, 2, ilmunya meluas. Makanya bahasa Qurannya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, 1, walladhina utul ilma darajat. Kalau ada yang begitu, kata Allah, luaskan majlisnya, luaskan. Kalau bisa bikin perluasan, share lagi, sampaikan yang lain, share. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, kalau dikatakan padamu kalau ada majlis yang begini, luaskan. Kalaupun kemudian padat, berikan jalur. Kalau masih nggak bisa, siapkan lagi, pasang tikar lagi. Berikan kesempatan, pahala ditambahkan oleh Allah. Akan diluaskan lagi. Majlis yang bagaimana? Yang bisa mengangkat iman kita dan meluaskan ilmu kita. Jadi begitu, kalau antum mau hadir ke kajian, jangan asal datang. Ini cuma datang, ketawa-ketawa, atau nggak karuan, iman nggak naik. Ya, malah banyak turunnya. Ini yang tidak menambah sesuatu hal. Jadi nggak ada pengaruh apa-apa. Makanya cari kemudian iman itu, ciri iman itu yang saat antum datang, kalau iman menguat, cirinya amal solehnya bertambah dan semakin dekat dengan Allah. Makanya kalimat iman ketika disebutkan dalam Quran disandingkan dengan Allah yang gaib plus ditambah amal soleh. Coba lihat kalimat iman pertama di Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat, amal solehnya iman bil ghaib, kedekatan dengan Allahnya. Makanya ketika antum cari majlis ilmu, cari ustadz yang bisa mendekatkan anda dengan Allah. Setelah itu anda termotivasi beramal soleh. Salatnya nambah, baca Qurannya meningkat, kedekatan dengan Allah terjalin.
Saya juga sering katakan kan, kalau Anda ngaji dengan saya, iman Anda tidak menguat, dengan Allah tidak semakin dekat. Saya sarankan tinggalkan saya, cari ustadz lain. Itu cara terbaiknya. Dan nggak boleh ustadz mengatakan dengan saya aja ngajinya, yang lain nggak boleh. Cuman saya yang benar, yang lain salah semua misalnya. Nah itu nggak boleh. Ya, ini siapa aja, termasuk saya juga kalau begitu tinggalkan aja. Ya, tinggalkan kalimatnya, perbaiki, dan kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan. Jangan saling mencela. Ya, mencela itu nggak menyelesaikan persoalan. Ya kalau sudah tahu tidak bagus, ya sudah nggak usah dicela. Mencela yang tercela itu buang-buang energi. Paham ya? Mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Sama dengan maaf pengen dipuji pada yang tidak layak dipuji, itu kegeeran. Katanya semua pujian milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, semua pujian milik Allah. Masih pengen dipuji, kegeeran. Jelas ya? Ya jadi nggak boleh menukar. Tidak ada yang tertukar dalam hal ini. Takdir tidak akan tertukar, qadar tidak akan berubah, termasuk doa pun tidak ada yang tertukar. Ya, kalau sudah terukur. Kalau sudah terukur. Paham ya? Kalau sudah begitu Ustadz, kami siap insya Allah cari majlis-majlis yang satu meningkatkan iman, kedua wawasan bertambah. Ilmu harus tambah. Ini imannya naik, cuman ilmu tidak, bahaya. Karena kaidah itu al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu baru amal. Gak bisa antum kejar iman meningkat, pengen beramal, tapi ilmu gak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya semangat untuk beramal cuman kosong dari ilmu, bisa salah beramalnya. Aduh semangat, semangat, semangat. Adzan subuh 4.35. Saya dari jam 3 siap-siap. 3 siapin. Begitu tiba adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang subuh, sholat 5 rakaat. Oh itu semangat, cuman ilmunya salah, nggak ada. Paham ya? Itulah kemudian Allah katakan dua cirinya. Ilmunya meluas, imannya meningkat. Kalau ilmu sudah luas, ciri luasnya ilmu itu satu, bisa melahirkan kekhusyuan bagi ibadah karena punya landasan. Yang kedua, bisa memahami orang kalau berbeda sehingga kita nggak dibikin pusing. Ini saya kunut, kenapa kunut? Kenapa Al-Azhar nggak kunut tadi? Oh ini dalilnya. Kenapa yang di sana kunut? Ini dalilnya. Di kita nggak usah repot. Ya jangan sampai sholat di sini mikirin yang di sana. Itu yang repot. Allahu Akbar, alhamdulillah di sini nggak kunut, sana bid'ah. Wah, gimana? Ya, yang paling aneh itu katanya kunutnya bid'ah, tapi sholat di belakang orang yang kunut. Yang paling aneh itu kunut tuh bid'ah, tapi terpaksa aja sholat di sini, ya kan? Tapi gimana caranya? Ketika imamnya kunut, saya nggak usah kunut, diam aja. Itu salahnya fatal. Salahnya dua tuh. Yang pertama, dia melanggar prinsip sholat. Karena di hadis disebutkan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau imamnya ruku, antum ruku. Imam sujud, antum sujud. Kalau antum nggak kunut, imamnya kunut, antum ikut kunut. Kunutnya mau mengaminkan. Dia begitu imamnya Allahumma hadina fiman hadait, amin. Wa'afina fiman afait, amin. Ngangkat tangan nggak? Bebas mau ngangkat, silakan, tidak silakan. Cuma kalau imam karena berdoa dia ngangkat. Kalau mengaminkan mau ngangkat boleh, tidak boleh. Tapi mengikuti itu harus, karena ikut imam. Kalau antum nggak kunut, imamnya kunut, ikut aminkan, amin, amin. Kalau antum nggak ikut, berarti antum mufarakah, terpisah dari imam. Ya sama, kalau antum kunut, imam nggak kunut, jangan terlampau soleh. Ini imam udah sujud, antum masih berdiri aja gitu kan. Yang paling fatal begitu imam salam sujud sahwi. Kenapa imamnya lupa tadi katanya? Bukan lupa, antum yang terlampau soleh. Ya, sama dengan begitu. Yang paling parah begitu imamnya kunut, yang di belakang mencela. Itu yang paling fatal. Allahumma hadina fiman hadait, bid'ah. Itu paling kacau tuh. Ya, paling kacau itu. Katanya bid'ah sesat, katanya bid'ah neraka. Kok sholat di belakang orang bid'ah? Ya, aneh juga. Dan berlaku ketentuan yang agak beda. Kalau dia kunut kita diem aja, antum salah di situ, fatal. Makanya Syekh Utsaimin pun yang mazhabnya Hambali, Syekh Utsaimin nih, ya Ibnu Shalih Al-Utsaimin, orang soleh, orang mulia beliau itu, masya Allah ilmunya luas, berikan fatwa kalau antum pun tidak kunut tapi bermakmum di belakang orang kunut, maka antum harus mengkunut juga atau mengamini, mengikuti imam. Itu fatwanya keluar, ya. Nah, ini pentingnya luasnya ilmu. Kalau ilmu sudah luas, iman sudah kuat, ilmu luas, maka tenang ibadah. Ini kan lucu ini, ibadah tapi menyoal orang lain, capek hidupnya, apa nggak gelisah gitu, ya. Kalau sudah seperti itu Ustadz, pahala banyak, kemuliaan ada. Bagaimana kemudian kami memotivasi anak-anak itu supaya kami siapkan menjadi baik untuk ke depan? Apalagi kemuliaannya, kita bacakan. Nah ini kita baru baca nih, yang tadi mukadimah, ya. Nanti kita bagi ini insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim, paragraf yang ketiga. Kemarin hadis, sekarang kita masuk ayat. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi ya qa'iman bil qist. Al ayat, kata Allah, lihat kalimatnya. Ya,
syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu, dua, wa ulul ilm. Perhatikan kalimatnya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah menyaksikan, mengikrarkan, menyampaikan bahwa tidak akan pernah ada Tuhan yang layak disembah dipertuhankan. Di ilah itu yang disembah dipertuhankan. Ya, ingat kalimat Allah itu, kalimat Allah bukan sekedar Tuhan. Lihat sini, Allah ini bukan sekedar melekat menjadi nama Tuhan, tidak. Siapa nama Rabbu? Allah, betul. Kul huwa Allah, katakan dia adalah Allah. Cuma ketika kita menyebutkan Allah, maka Allah ini mengandung dua makna. Yang dua makna ini menjadi konsekuensi kita kemudian untuk mengikutinya. Apa dua makna ini? Satu, nama ini menunjuk kepada sebuah pengakuan, ikrar. Nama satu-satunya Tuhan yang saat disebutkan kita mengakui tidak ada yang lainnya. Ya, jadi kalau sudah mengatakan Allah, berarti itu sekaligus nafi, nggak ada yang lain. Makanya kalimat syahadat dibuka dengan kalimat nafi dulu, menafikan yang lain, baru menetapkan yang ini. Asyhadu an la ilaha, nggak ada Tuhan yang lain tuh, illallah, kecuali ini. Di begitu disebutkan Allah, maka Anda tidak boleh mengakui yang lain sebagai Tuhan, hanya Allah saja yang ini. Paham? Di siapa Tuhan? Allah. Maka kalau sudah mengatakan Rabbu Allah, kamu muslim, agamamu Islam, maka tidak boleh lisannya mengatakan ada Tuhan lain selain Allah atau agama lain selain Islam. Kalau sudah mengatakan dirinya muslim, jelas ya, ini keyakinan kita. Kalau kita menghargai orang lain yang berkeyakinan, itu harus kita hargai. Lakum dinukum, silakan. Ya, negara mengakui agama ini, ada sekian agama, diakui negara, kita hargai. Tapi sebagai muslim kita mengakui Islam yang paling benar. Allah satu-satunya Tuhan. Makanya kalau ada orang berkata Allah Tuhan saya, tidak boleh mengatakan ada Tuhan lain atau semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Maka syahadat orang ini dipertanyakan. Itu ada cacat dalam tauhidnya, cacat imannya, bermasalah. Nah, kalau oleh Quran aja disebut cacat iman, masa antum ngaji ke orang-orang begitu? Kata Allah orang itu cacat, masa antum ngaji ke orang itu? Ngaji itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang itu disebut oleh Allah, orang ini cacat, punya masalah. Allahnya aja udah nggak menerima mereka, perkataan, statementnya nggak diterima, masa antum mau ngaji ke orang-orang begitu? Bahkan disebut oleh Quran ini orang berbahaya. Itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, paling kiri dari atas ke bawah. Wa minan nasi, ada sementara orang may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada sementara orang yang kalau berkata-kata retorikanya cantik, kalimatnya begitu menarik. Dia orang ini kalau bicaranya bagus, kalimatnya menarik, indah, kosakatanya memukau, logikanya tuh kayaknya jalan tut. Tapi bahayanya, awas, kadang-kadang bawa ayat dipotong-potong, tapi bahayanya wa huwa aladul khisam, ini musuh yang paling nyata. Karena dia menjauhkan kita dari Allah, bahkan kemana-mana membawa kerusakan. Wa idza tawalla sa'a fil ardi, kalau kemana-mana dia ngasih ceramah, ngasih seminar, ngasih ini, nulis buku macam-macam, isinya rusak tuh. Ya, menjauhkan kita dari kedekatan kepada Allah. Saya sering katakan liberal itu lebih berbahaya. Liberal sekuler itu lebih berbahaya daripada kemusyrikan. Musyrik aja udah bahaya, taruhannya neraka, nggak keluar. Liberal lebih parah. Orang musyrik bisa taubat, tapi orang liberal itu bisa menghambat orang mau tobat. Begitu orang mau masuk Islam atau yang musyrik mau tobat, dia katakan, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu fitrah dalam kehidupan. Fitrahmu kamu. Ada orang kena penyakit LGBT, itu penyakit, kita bawa untuk sembuh, kita doain tiap malam. Terus kita jelaskan baik-baik, gak kita celah, gak kita hina, kita doakan, kita arahkan. Datang orang-orang ini bikin kampanye, hargai hak LGBT. Kalau ada yang begitu, tinggalin tuh, jauhin, tinggalin, tenggelamkan. Ya, paham? Ya, karena dia merusak. Ini orang kita ajak sembuh, dia bikin sakit. Yang paling dahsyat, membuat dia kemudian terjebak dalam kubangan maksiat. Kita mau tarik dia, datang tiba-tiba, kamu memang fitrahnya begitu, sejak lahir sudah takdirnya LGBT. Enak aja. Kalau dia kita doakan anaknya begitu, nggak akan mau tuh. Dia pun nggak akan ridho kalau anaknya begitu. Dia nggak akan ridho kalau pasangannya begitu. Buktinya pasangan dia normal. Ya, kenapa kamu nggak pilih pasangan sejenis saja? Ya, paham ya? Nah, ini kalau sudah mengatakan hanya Allah Tuhan kita, Allah, siapa Tuhanmu? Allah, maka konsekuensinya hanya Allah yang kemudian kita pertuhankan. Paham?
Saya mohon maaf ya, kalau urusan akidah saya akan tegas saya. Karena taruhannya bukan cuma taruhan iman, itu surga neraka. Ya, surga dan neraka. Paham ya? Dua, kalau saya disebutkan nama Allah, maka ini yang kedua maknanya komitmen untuk beribadah menyembahnya. Jadi ada makna ubudiyah. Satu, ada makna uluhiyah, menuhankan Allah. Yang kedua ada makna ubudiyah. Nah, makanya ketika Allah kemudian menegaskan nama ini kepada Musa alaihissalam, dua-duanya disebutkan. Dua sifat ini. Buka Quran surah ke-20 Toha ayat ke-14. Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Ya, perhatikan kalimatnya. Kata Allah, Innani anallah. Hei Musa, saya Allah. La ilaha illa ana. Oh, sifat yang pertama uluhiyah. Musa, saya Allah. La ilaha illa ana. Kalau kamu sudah mengakui saya Allah, maka tepikan, nafikan yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain, jangan pertuhankan kecuali saya. Satu, uluhiyah. Fa'budni, sembah saya, ubudiyah. Makanya ketika Anda mengatakan Allah Tuhan saya, Anda sudah siap menyembah Allah. Jika Anda sudah mengatakan, Ya Allah, Engkau Tuhan saya, Ya Allah, Engkau Rabb saya, maka Anda harus siap dengan dua hal tadi. Innani anallah, saya Allah, la ilaha illa anna. Pertama, jangan menyebut lain yang lain sebagai Tuhan. Hanya saya Tuhan yang hak. Lalu Allah turunkan. Nih logikanya, nih dasarnya, nih dalilnya. Kalau disoal begini jawabannya. Yang kedua, jangan cukupkan kamu menyembah saya, jangan cukupkan kamu mengakui saya sebagai Tuhan. Cuman ketika diminta ibadah, pembuktiannya nggak ada. Allah Tuhan saya, memang Tuhan saya. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa buktinya? Ya Allah. Mesti ada bukti. Buktinya apa? Buktinya sembah saya, fa'budni, ibadah. Makanya Allah turunkan ujian-ujian ibadah sebagai pembuktian. Benar enggak kita ngaku Allah sebagai Tuhan? Minta salat, waqimi salat, tunaikan salat. Makanya setelah syahadat itu apa? Dalam Islam setelah syahadat itu salat. Salat, zakat, puasa, haji itu pembuktian ubudiyah kita kepada Allah. Paham? Nah, kata Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Nah, ini makna ini diketahui oleh siapa? Makna utama tentang Allah ini diketahui, satu oleh Allah, kedua malaikat, yang ketiga orang-orang yang punya pengetahuan, ulul ilmi. Jadi keutamaan ahli ilmu itu, kata Al-Quran, itu disanjung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Hashim, Allah memuji ahli ilmu. Awas, saya ulang, Allah memuji ahli ilmu yang tahu tentang pengetahuan, yang rajin ke majlis ilmu, yang rajin ngaji, yang tahu dasar agama. Dipuji oleh Allah sebagai orang-orang yang tahu tentang hakikat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditempatkan di urutan ketiga setelah malaikat. Lihat keterangan kitabnya. Fabada Allah subhanahu wa ta'ala binafsihi wa thanna bimalaikatihi wa thallasa bi ahli ilmi. Maka Allah memulai dengan dirinya. Hanya Allah yang tahu tentang hakikat dirinya. Maksudnya tentang dua hal ini, ya, bukan hakikat tentang materi dan sebagainya, itu jauhkan dari bayangan kita. Yang kedua, wal malaika, malaikat tahu mana ini. Yang ketiga, ahli ilmu. Makanya ahli ilmu itu kalau ngaji tidak cukup mengatakan saya muslim bersyahadat, tidak. Maka ahli ilmu akan belajar dari syahadatnya bagaimana menetapkan Tuhan itu sebagai Allah sebagai Tuhan. Misal, maaf ya, Anda berkata asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Anda ucapkan dalam sholat setiap hari, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tangan diangkat, tahiyat, nunjuk, tahiyat, nunjuk, tahiyat, nunjuk kepada Allah. Baik, fokus baik-baik. Lihat sini teman-teman sekalian. Begitu Anda katakan asyhadu an la ilaha illallah, ahli ilmu beda dengan sekadar ahli ibadah. Kalau orang ibadah saja, dia hanya berucap di lisannya. Ahli ilmu, dia akan cari apa hakikat dari perkataan tadi. Maka turun Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka Anda mesti cari ilmu, mesti tahu, cari pengetahuan, mesti belajar untuk menetapkan, untuk meyakinkan kenapa Allah itu mesti jadi Tuhan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Cari ilmu, cari tahu, belajar untuk meyakinkan pada diri Anda sehingga Anda bisa yakin Allah sebagai Tuhan saya. Bagaimana caranya? Datangi majlis ilmu, belajar, cari babnya tauhid namanya. Masuk bab tauhid, belajar di situ, silahkan. Tentang sifat Allah dulu disederhanakan jadi 20. 20 itu bukan membatasi. Contoh, ini ada berapa sifat, kumpulkan yang paling utama yang sering terkait dengan kehidupan. Itu ada 20. Dulu kan anak-anak tahun 90-an ada wujud, kidam, bako dan seterusnya. Itu sifat-sifat dasar, bukan dibatasi pada 20 sifat, diperkenalkan itu. Ya, kitab yang diserahkan kemarin, yang Masya Allah itu kitab luar biasa itu. Masya Allah ya. Itu diantaranya ada berapa jenis, banyak sekali itu. Salah satunya Sulamut Taufik itu. Sulamut Taufik itu ditulis kalau sekarang saja itu kurang lebih hampir 200 tahun, 199 tahun.
Ya, dan itu sampai ke kita pakai tulisan tangan. Disyarah pakai tulisan Arab tapi isinya Jawa, bahasa Jawa. Atasnya ini ya matannya. Dan tintanya nggak luntur. Ditemukan di bawah galian sumur. Ya, di bawah galian sumur tuh. Jadi kalau guru asalnya kan itu dari Hadramaut. Ya, Syekh Abdullah Ba'alawi itu dari Hadramaut. Beliau kemudian di sana yang mengarang kitabnya, syarahnya sampai ke kita. Itu cuma dua kemungkinan, imam murid dia datang ke sini mengajar atau beliaunya pernah kemudian menyampaikan dan disalin pakai tulisan tangan. Ya, sampai di sini itu disimpan kemudian di bawah sumur dalam galian, ditemukan beberapa waktu yang lalu. Itu begitu saya perhatikan, di antaranya ada bab tentang tauhid. Ada pengajaran yang simpel-simpel. Masyarakatnya diajarin tuh, nggak susah-susah, yang simpel. Masalah fikih sederhana, masalah tauhid sederhana. Di antaranya ada bab tentang tauhid diajarin kita. Supaya kita jangan cuma sekedar syahadat, jangan cuma sekedar syahadat, mesti tahu Allah itu bagaimana sifatnya, bagaimana ketentuannya, belajar cari ilmu. Nah, kalau sudah cari ilmu tahu seperti itu, maka kita paham tentang Allah. Itu yang dimaksud syahid Allah. Di keutamaan ahli ilmu itu, yang pertama pahalanya berlipat, yang kedua dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kenal Allah. Ahli ilmu. Ya, antum dipuji sama orang aja, dipuji media, oh senangnya luar biasa. Muncul di TV, oh kata tetangga dikasih tahu gitu kan. Ya kenapa muncul di TV? Kompleknya kena banjir. Ya, wah, itu aja bangga gitu kan. Ya, antum dipuji Allah, kenapa nggak bahagia? Ya, ayo tampilkan gitu kebahagiaan itu. Jelas ya? Ah, jadi keutamaan ahli ilmu itu, ini semangat mencari ilmu. Jadi kalau ada majlis taklim, cepat datangi. Ketika Anda datang itu, Anda sedang dipuji oleh Allah. Kapan lagi dapat pujian dari Allah? Dibayangin nih kalau ada jadwal-jadwal taklim tuh, oh saya dapat pujian dari Allah nih. Kapan lagi? Media dicari-cari, dunia cari-cari, bahkan orang datang kemana-mana aja bawa kamera, urusan dicukur aja bawa kamera, itu kan? Ya, urusan mau ini bawa kamera, sekarang taklim bawa kamera ini itu. Kenapa antum tidak bangga untuk mendapatkan perhatian dari Allah? Orang nyari perhatian manusia bangga, nyari perhatian Allah nggak bangga. Orang aneh itu. Orang aneh. Kita perhatikan Allah, Allah perhatikan kita. Anda ingin cari perhatian manusia, manusia perhatikan Anda. Tapi kalau Anda ingin cari perhatian Allah, maka semua akan perhatikan Anda. Saya ulang, Anda ingin cari perhatian manusia, manusia akan perhatikan Anda. Silakan. Tapi kalau Anda mencari perhatian Allah, maka semua akan memperhatikan Anda. Allah, malaikat, langit, bumi, semua makhluk di langit, di bumi semua melihat Anda. Ya. Dan mencari perhatian Allah cuma dua caranya, beramal soleh atau beramal salah. Cuma dua. Kalau bisa beramal soleh, kenapa mesti beramal salah? Ya, silakan beramal soleh. Orang belum datang ke masjid, sholat, kan, tahajud, cari perhatian Allah, dapat nilai. Malaikat suruh turun, catat pahalanya. Itu kan yang pernah terjadi di masa Nabi. Begitu datang dia sholat, turun malaikat. Ya, Ibnu Mas'ud ngaji tuh sebelum orang datang, ngaji sampai turun malaikat berebut. Sampai ketika dibaca, nih goyang, angin datang, pohon goyang-goyang. Beliau takut, berhenti lagi. Baca lagi, goyang lagi, turun lagi, takut, langsung datangi Nabi. Ya Rasulullah, tadi kejadian begini-begini, kata Nabi. Itu saat kamu baca, malaikat saking bagusnya bacaan kamu, malaikat berebut turun mendengarkan bacaanmu. Kalau kamu terusin, hancur tuh bangunan-bangunan. Ya, itu luar biasa. Makanya bacaan yang kayak gitu sekarang udah nggak ada lagi. Ya, antum bayangin nih kalau begitu, wah hancur Kubah semua tuh. Ya, paham ya? Makanya saat antum baca, malaikat gak ada yang turun. Nah, itu gambaran aja. Ya begitu cari perhatian. Ya, jangan cari perhatian dengan cara yang salah. Masuk masjid di awal waktu, cuma buat ngintip kotak infak. Ya, habis itu bawa pulang, sholat enggak gitu kan? Nah, itu juga bahaya. Paham ya? Nah, jadi kita saya tutup dulu. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Dan engkau mesti tahu, ketika Allah menempatkan engkau diurutkan setelah Allah, malaikat dan dirimu, ahli ilmu, maka cukuplah ini engkau ketahui sebagai syarafan, kemuliaan. Syaraf itu kemuliaan yang cepat menghasilkan balasan. Syaraf. Saya kasih rahasia ya. Ini rahasia penting. Ini serius, penting sekali. Ini di antara kita aja nih. Mekah dengan Madinah itu disebut dengan Al-Haramaini Asy-Syarifaini. Saya berhenti di syaraf dulu. Syarifaini itu dari kata syaraf. Kalau satu syarafun, kalau dua syarifain. Karena Mekah dengan Madinah dua kota, maka disebut Asy-Syarifain. Kenapa disebut dengan Asy-Syarifain? Al-Haramain Asy-Syarifain. Al-Haramain, tempat yang kalau Anda berbuat yang haram seketika diluruskan. Supaya saat keluar dari situ Anda nggak bawa yang haram, bersih Anda. Makanya sunnahnya sebelum berangkat ke sana, koreksi diri dulu, muhasabah. Tobat sama Allah. Ya, nanti akan dibuka di sana. Kalau Anda belum tobat, belum benar-benar itu dibuka. Dibuka itu bisa ditampakkan pada kita, bisa ditampakkan pada orang.
Kalau dampaknya buruk pada orang lain, itu ditampakkan pada orang. Kalau untuk pribadinya dibuka. Tiba-tiba misalnya cuma antum yang susah. Susahnya itu sesuai kebiasaan. Sesuai kebiasaan. Dulu saya tugas 2010 itu yang ada yang kalau orang mandi airnya nggak keluar. Keluar airnya tuh. Bagaimana Allah mengingatkan? Nah kita sudah paham tuh, apalagi kalau dari daerah misalnya yang utusan yang ada dakar ya sektor itu, petugas-petugas dari Indonesia udah paham, udah dibekalin. Begitu nanya ke pembimbing, Ustaz saya begini, jawaban gampang aja. Bapak punya masalah apa dengan air? Punya masalah apa ente dengan air? Wah nggak ada kok. Itu saya bingung aja, dia masuk nyala, saya masuk mati katanya. Bukan, sebelum kesini punya masalah apa dengan air? Coba ingat-ingat dulu. Diam aja, habis itu nangis. Iya Ustaz, saya ngaku salah. Ngaku salah jangan sama saya, gitu kan? Ngaku saya salah sama Allah, ngaku salah. Kenapa? Kenapa emang? Saya itu punya kebiasaan kalau di rumah itu, kan kalau di kampung-kampung itu kan suka ada dari pusat air pakai selang kan? Pakai selang disalurkan ke rumah. Itu selang punya orang disalurkan ke dia. Di selangnya dari pusat diambil, yang punya orang disalurkan ke dia tuh, masukin situ. Nah itulah yang jadi persoalan. Begitu nyampe sana belum ditobatin tuh. Ya nyampe sana akhirnya apa, udah tobat aja. Minta ampun sama Allah, minta maaf, minta macam-macam dan sebagainya. Begitu dikerjakan ringan tuh. Ringan. Ada yang dia tiba-tiba tawaf, senggolan sama jemaah-jemaah yang Afrika. Begitu senggolan dia nggak terima gitu kan? Ya diterima, orang Afrika pakai bahasa Afrika, dia pakai bahasa Sunda. Ya. Orang Afrika mungkin niatnya minta maaf, dia nggak tahu gitu kan, non sia hidung, dia misalnya, dia pakai bahasa Sunda. Itu kan hal yang percuma, dia nggak ngerti, antum nggak paham, ya kan? Hanya apa? Dia keluar kata-kata yang nggak enak, dasar bau, ya. Udah dibalas, begitu wukuf, dia aja yang bau, yang lain nggak. Nyium bau aja kemana-mana, bau ya bau yang nggak ada, itu biasa-biasa aja. Nah, itu yang disebut di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju asyurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu udah jelas waktunya, siap-siap. Tapi kalau udah siap mau berangkat, ingat fala rafath, jangan berkata-kata kotor, larangan. Begitu keluar seketika nanti diluruskan oleh Allah supaya dibereskan semua di situ, pulang-pulang mabrur. Mabrur itu kan kotorannya hilang, baiknya muncul. Dibuang kemudian di sana, hilang, balik jadi bagus. Tapi syarafain, ya syarifain itu dari kata syaraf. Syaraf itu kebaikan yang saat dikerjakan dibalas. Kalau antum sering berbuat baik, apalagi di Mekah Madinah berbuat baik, dibalas antum saat itu. Tiba-tiba kok dikasih kurma cuman antum aja. Tiba-tiba antum tuh mudah masuk ke masjid, orang lain susah. Antum tuh tiba-tiba saf pertama aja. Yang paling enak tuh begitu saf pertama ada orang ngasih kurma lagi, ngasih kurma dan maksa. Harus diambil. Ya, itu tuh luar biasa gitu. Tawaf orang susah, antum tuh mudah. Ya, pengen nyium Hajar Aswad sampai orang dorong-dorongan, pasang joki, ya, macam-macam, sampai udah masuk ke situ langsung kejedot jadi ada lagi gitu kan. Datang tiba-tiba mulutnya bibirnya bengkak. Kenapa Pak? Ini begitu saya mau nyium Hajar Aswadnya balik nyium saya. Bilang aja jendol gitu kan. Ada macam-macam. Ini tuh enak, lancar, tenang. Semakin banyak kebaikan dibalas. Nah ini kata Syekh Hashim, wa nahika bihadza syarafan. Di orang berilmu itu syaraf, punya kemuliaan yang saat dia butuh sesuatu langsung dijawab oleh Allah. Inilah kemuliaan majlis ilmu. Kenapa disebut syaraf? Ini mesti paham nih bahasa begini. Kalau ini bukan ahli bahasa nggak akan dibedakan, ada syaraf ada fadlun, beda. Begitu disebut syarafan, ahli ilmu itu bedanya dengan orang biasa. Begitu dia bermohon kepada Allah seketika dikabulkan, ahli ilmu tuh. Makanya kalau doa antum pengen cepat dijawab, datangin majlis ilmu, rajin belajar. Yang tadi yang betul-betul. Makanya Nabi Sulaiman itu waktu pengen mindahkan arasnya, istananya Balkis, ya Ratu Balkis pengen dipindahin, Ifrit dan nantangin Ifrit. Ya nih, antum sebelum turun tuh naik, sebelum turun lagi dudukin singgasana, pindah tuh, itu. Waduh, luar biasa tantangannya. Tiba-tiba ada yang jawab, ada lagi yang lebih hebat. Tiba-tiba disebutkan oleh Quran, satu orang dari kalangan ahlul ilmi. Ahlul ilmi, bukan jin, bukan malaikat, bukan macam-macam. Insya Allah sebelum kedip dah ada tuh. Ifrit aja sebelum duduk bangkit baru ada. Itu kan cepet banget tuh mindahin sesuatu. Bisa nggak mindahin kubah Al-Azhar? Ya, misal ke galaksi. Oh bisa, Ustaz tinggal bangun aja, begitu bangun pindah kubah. Masya Allah. Udah nantangin Ifrit tuh, tiba-tiba ada jawaban dari ahlul ilmu dengan izin Allah. Kata ahlul ilmi, dengan izin Allah sebelum kedip dah pindah. Bengong Ifrit, bengong. Oh, belum kedip dah pindah tuh. Saya aja sebelum bangkit, dia sebelum kedip gitu kan. Itu luar biasa tuh.
Apa yang terjadi sesungguhnya? Doanya. Ternyata apa yang terlintas di hati orang berilmu itu, orang ilmunya benar, yang ilmunya benar, kalau udah terlintas di hati jadi doa sebelum diucapkan. Begitu terlintas langsung pindah, betul pindah. Tuh, syaraf namanya tuh. Jadi kalau pengen cepat dikabulkan, makanya sering orang datang ke ulama minta doa. Ini saya bingung orang sekarang. Orang dulu ke ulama minta doa, orang sekarang minta foto. Touch selfie. Bingung saya. Ya. Di orang dulu minta doa, ini orang minta foto. Ya, dilarang sih enggak, cuman sayang gitu. Ya. Dulu begitu, ada seorang alim besar tuh di Bosnia dulu. Daerah-daerah Balkan lah pokoknya itu. Wah, itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang sudahlah udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan. Yang ikhlas, yang macam-macam. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang. Ya, ngerjain ulama. Apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah. Temannya suruh tidur di situ. Yuk kita kerjain nih. Katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia. Mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu, dia sampaikan, ya Syekh Pula, namanya Syekh Yazo, ya. Ya, begitu datang ke situ, coba katanya ini ada yang meninggal. Bisa nggak saya sholatin gitu ya kan? Mereka udah nahan tawa-tawa. Tapi ini ustadzan aja nih ulamanya, alimnya ustadzan. Dia katakan, benar ini meninggal. Ya. Ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal? Tuh. Yang disolatin hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin saya katanya. Yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali. Ini orang hidup apa meninggal? Orang meninggal katanya. Orang hidup apa meninggal? Orang meninggal. 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi sayanya. Ini orangnya baik apa enggak? Ini baik. Orangnya bagus, baik. Ya, kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal suka ada yang nanya. Ya, ahada khair. Itu kan itu sunnah Nabi juga. Awas, bukan sembarangan, bidah itu bidah. Bidah dari mana? Bukan zaman Nabi ada. Nabi itu kalau mau nyolatin jenazah nanya dulu, ini orang baik nggak? Nabi orang baik nggak nih? Baik, sholatin oleh Nabi. Tapi kalau ada masalah, kalian aja yang sholatin. Diambil oleh para ulama. Makanya cara nafsirin teks itu lihat ahwal ulama. Kata para ulama, kita memastikan yang kita sholatkan itu baik. Kalau kurang baik, kita doakan jadi baik. Kalau baik, kita mintakan pada Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Maka orang nanya, ahada khair. Yuk kita sholatin bareng-bareng, ya kan? Dalam sholat kita doakan dengan baik. Itu maksudnya. Ditanya, apa ini orang baik? Baik itu baik. Maka doakan. Kata beliau, yuk kita sholatkan mudah-mudahan husnul khotimah. Disolatkan. Sholat benar-benar, sholat. Begitu selesai langsung pergi. Begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kita tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Ketawa mereka semua. Begitu ketawa dia panggil yang di keranda, hei bangun, kita udah menang katanya. Bangun, gak ada jawaban. Begitu dibuka sudah kaku. Selesai, wafat dia. Oke, jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada. Wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tegang begini? Ya. Nah, itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol. Ya. Jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari menyampaikan keutamaan ahli ilmu itu dan keutamaan orang yang rajin mencari ilmu, ke majelis ilmu dan sebagainya, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diantara kemuliaannya ketika dia berdoa itu akan cepat untuk dijawab. Makanya di hadis-hadis lain, kalau antum selesai nih ta'lim, ya silakan berdoa. Walaupun ustadz misalnya cuma nutup dengan kifaratul majlis, antum jangan langsung pulang juga, isi lagi dengan doa, minta ya, yang pengen lulus ujian minta lulus, yang pekerjaan susah minta dimudahkan, ya, yang belum nikah minta nikah, ya Allah dekatkan jodoh saya, berikan kesempatan menikah walaupun minimal sebelum kiamat kurang 2 hari, misalnya kan, bisa tuh, minta aja yang baik. Nah, ada yang lebih hebat lagi. Setelah kalimat syaraf ini, kata pengarang kitab ini ada 3 lagi.
Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Syaraf sudah, tapi yang belum fadla, jalala dan nabl. Apa ketiga hal ini? Kalau antum mendapatkan ini, terutama nanti fadl itu, kalau antum mendapatkan ini, Allah menjamin, jangankan dunia, di surganya akan mendapat surga yang terbaik. Surga yang terbaik. Bahkan nanti yang paling dahsyat akan diberi kesempatan bukan hanya tinggal dengan Rasulullah, tapi bisa menatap Allah tanpa sekat. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini semua? Nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Ya. Baik. Semoga Allah muliakan kita semua, memberikan insyaallah keberkahan pada apa yang kita pelajari, mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan fiha lana as-salah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Asli ahwalana ma yuqarribuna ilayka ya rabbal alamin. Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. 'Allimna ma jahilna ya Allah anfa'na fima ta'allamna. Wa sallallahu ala habibikal karim rasulikal mustafa amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.